tentang bagaimana cara saya masuk Islam atau mengenal Islam. Pekerjaan saya itu adalah konsultan manajemen, termasuk marketing juga. Jadi saya itu masuk ke perusahaannya orang, mengatur pembukuannya, keuangannya, dan lain-lain supaya perusahaan itu mendapat keuntungan yang berlipat ganda. Pekerjaan ini sangat menguntungkan, banyaklah QDO-nya itu banyak. Alhamdulillah. Saya suatu saat saya dikontrak sama perusahaan Amerika. Jadi saya ke Amerika lah 2 tahun. Bayarannya besar bayarannya. Saya 2 tahun di Amerika itu menemukan suatu titik jenuh. Titik jenuh saya itu, saya setengah mati dari pagi sampai malam ini, tidak lihat terang atau gelap, panas dingin saya tidak tahu, mencari uang. Tujuan saya mencari uang itu apa? Saya pikir-pikir, saya catat karena saya manajemen konsultan, jadi saya suka catat, ya, berpikir, saya catat. Saya mencari uang, tujuannya apa? Kenapa saya harus mencari uang? Yang saya dapat jawaban saat itu, saya berpikir uang itu sama dengan bahagia. Saya dapat dulu di situ. Karena saya pikir manusia, tujuan hidup manusia itu semua adalah mencari kebahagiaan. Waktu itu saya pikir uang sama dengan bahagia. Waktu saya kokose, waktu saya SMA, saya arubaito menjadi tukang parkir. Musim panas, ya. 1 bulan saya setiap hari begini-begini terus itu arahkan mobil. 1 bulan yang saya dapat itu 30.000 yen. Di saat itu saya di Amerika, saya mendapat gaji itu minimal 1 bulan itu lebih dari 3 juta yen. Artinya 100 kali lipat dibanding waktu saya SMA dengan saya di Manhattan. Seandainya uang itu sama dengan bahagia, harusnya saya itu 100 kali lipat bahagia dibanding waktu saya SMA. Iya kan? Saya berpikir waktu SMA saya bahagia enggak ya? Ternyata saya bahagia juga. Dengan uang yang begitu pas-pasan, saya mampir di 7-Eleven, beli onigiri, beli kopi atau beli Coca-Cola, ngobrol sama teman-teman, sangat bahagia. Di saat saya di New York, saya sudah memegang uang lebih dari 3 juta yen per bulan. Itu setiap hari saya dihantui, itu jangan-jangan saya salah. Oh, orang ini jangan-jangan mau jatuhkan saya. Jadi saya itu kerjanya itu mencurigai orang, menyalahkan orang. Pertanyaan saya, bahagiakah tidak waktu itu saya? Saya mendapat jawaban, saya tidak bahagia, padahal uang banyak. Di situ hilanglah namanya bahagia sama dengan uang, jadi tercoret. Sekarang saya bertanya, apakah itu bahagia? Apa itu bahagia? Karena kalau saya sudah tahu namanya bahagia, hidup ini enak. Tinggal itu saja yang saya cari. Tapi kalau kita tidak tahu apakah itu bahagia, bagaimana caranya kita cari? Kita tidak tahu apa itu bahagia, bagaimana caranya kan kita tidak bisa cari. Jenuh saya, setiap hari itu saja yang saya pikir, jenuh. Putus habis kontrak, ini perusahaan mau perpanjang lagi kontrak 2 tahun. Saya tolak. Saya bilang saya mau pulang dulu. Saya mau pulang, pikir-pikir. Saya pulang lah, kebetulan kampung saya itu di Miyagi, Shinomaki, di tempat kejadian tsunami ya kemarin. Di situ saya istirahat setengah tahun, saya jadi gaji semua itu yang di Amerika itu saya biarkan 2 tahun saya tolak. Pakaian dulu di Amerika itu 1 hari 1 kemeja. Artinya 1 tahun itu 365 kemeja saya bawa. 1 hari, setiap hari ganti kemeja. Baru gitu. Ya, istimewa toh? Istimewa. Saya tinggalkan semua itu. Saya pulanglah ke Ishinomaki, ke rumah orang tua. Di situ saya merenung, berpikir terhadap apakah itu kebahagiaan. Berpikir. Akhirnya suatu hari subuh, saya itu terbangun dengan orang menyanyi. Saya dengar orang menyanyi. Subuh saya terbangun. Kalau saya terbangun, hilang ini nyanyiannya, jadi tenang lagi. Itu setiap hari, kurang lebih mungkin hampir 1 bulan. Setiap hari, setiap waktu yang sama. Akhirnya saya panggil ibu saya, bahwa saya bilang, Okasa, mungkin ada yure ini di rumah, ada setan ini barangkali.
setan yang nggak nampak, maksudnya suaranya saja. Dia setiap hari menyanyi membangunkan saya, dan bahasanya saya tidak tahu. Dia menyanyi setiap hari. Ibu saya bilang, aduh, ibu ini sudah berpuluhan tahun tinggal di sini, tidak pernah saya dengar seperti begitu. Jadi mungkin kamu kecapean lah, baru pulang dari Amerika, istirahat saja. Jadi saya disuruh istirahat, ya makanya saya istirahat, lanjut lagi istirahat. Lama kelamaan ini suara semakin besar. Akhirnya itu bukan suara lagi, jadi saya bangun, dia menyanyi, saya bangun, saya lihat di samping tempat tidur itu ada orang berdiri, pakai baju putih, jenggotnya putih, ada lagi topi gulung-gulung begini di kepalanya, itu putih. Jadi kan saya berkali-kali saya sampaikan, saya konsultan manajemen ya, pekerjaan saya itu berpikir, menganalisa apa sebabnya ini terjadi, dan kenapa terjadi begini, dan saya harus bagaimana. Kebiasaan saya berpikir begitu. Saya lihat ini orang tua melakukan suatu kesibukan sendiri, menghadap ke satu arah, melakukan angkat tangan, sebentar dia berlutut, sebentar dia tunduk, berdiri lagi, dia lakukan itu kurang lebih 10-15 menit. Jadi saya melihatnya itu dengan tenang, dengan diam ya. Saya berpikir, seandainya ini orang tua setan, tugasnya setan itu kan harusnya dia takut-takuti saya. Ya, tugasnya setan itu kan bukan hanya memperlihat dirinya melakukan kesibukannya sendiri, dia harus takut-takuti saya. Dan sayangnya saya tidak takut. Itu kan berarti dia itu gagal lah sebagai setan. Dia gagal. Akhirnya saya berpikir, bukan setan ini barangkali. Ini barangkali bukan setan. Saya bertanya lagi kepada ibu saya. Saya bilang, saya lihat seperti begini. Ibu saya kan Kristen. Ibu saya Kristen, bapak saya itu Shinto. Karena ibu saya Kristen dan cukup dia taat terhadap agamanya sendiri, dia mungkin tahu namanya itu Islam. Dia sampaikan ke saya, dia bilang, aduh, Oni-chan, kan saya dipanggil Oni-chan. Oni-chan, setan Islam itu barangkali. Saya bilang, kenapa bisa? Dia bilang, karena itu yang gulung-gulung kepalanya begini, itu orang Arab itu barangkali. Baru yang kita dengar-dengar itu barangkali azan. Apa itu azan? Dia bilang, kalau saya tidak salah itu biasa orang Islam itu menyanyi itu. Kalau sudah saatnya sembahyang. So, pertanyaan muncul lagi di dalam saya. Ngapain Islam di situ? Dia bikin apa? Ini Ishinomaki itu enggak ada, saya nggak pernah kenal namanya Islam. Kesasar pun kejauhan dia kesasarnya. Harusnya dia kalau dia kesasar dekat bandara. Kesasarnya terlalu jauh begitu. Jadi mungkin dia bukan kesasar, mungkin punya tujuan. Berpikir lagi saya, apa ini maksudnya dia? Setiap hari. Tidak mau, bukan menegur juga saya, enggak. Bagaimana kabar Pak? Enggak. Saya kan juga enggak. Bagaimana? Saya mau menegur dia. Saya mau menegur juga, saya tidak tahu bahasanya bagaimana. Sibuk lagi dia. Akhirnya karena saya dengar kata Islam dari ibu saya, akhirnya saya pikir harus saya mengetahui apakah dulu itu Islam. Kalau saya tidak tahu Islam, bagaimana saya tahu tujuannya ini, siapa dia, apa tujuannya, sampai kapan dia di sini. Nah, harus saya pelajari dulu. Jadi saya beli buku yang berjudul Islam atau apapun itu yang ada di Jepang itu pokoknya saya beli semua. Saya baca. Saya tidak mengerti. Terus terang saya tidak mengerti. Yang saya tahu itu Islam itu nabinya itu adalah namanya Muhammad. Terus sholat satu hari 5 kali. Saya tidak ada tertulis kenapa harus sholat 5 kali sehari. Jadi saya tidak mengerti ceritanya, saya tidak mengerti. Saya beli Al-Quran yang diterjemahkan bahasa Jepang. Ini lebih parah lagi, saya tidak mengerti bahasa Jepang pun, saya tidak mengerti. Terlalu tinggi bahasanya. Jadi saya tidak tahu apa yang dia katakan, saya tidak tahu. Saya tidak punya teman Islam, saya tidak kenal namanya masjid ada di mana. Nah, akhirnya kan saya dipaksakan untuk berpikir sendiri. Saya berkali-kali baca itu buku. Tapi setelah saya pelajari itu buku, yang ditulis di dalam buku itu istimewa sekali nih Islam. Jadi Islam itu rajin, ya, suka bersih, tegur menegur,
saling bantu-membantu, tidak suka lihat orang susah. Kalau dia susah, dia tidak bilang bahwa susah, tapi dia senyum-senyum saja. Saya pikir, aduh, ini luar biasa, ini Islam. Mana caranya? Kebetulan waktu itu teman saya yang memiliki perusahaan, dia mau kontrak saya. Dia bilang, saya itu mau buka pasar, mau buka hubungan kerja dengan Indonesia. Bisakah besan kamu itu ke Indonesia? Untuk melihat kondisi-kondisi di Indonesia itu bagaimana? Oh, saya pikir ini luar biasa, saya beruntung ini. Indonesia itu paling banyak Islamnya. Islam waktu itu dalam pikiran saya itu Islam sama dengan malaikat yang berwujud manusia. Jadi Indonesia itu paling banyak lah malaikatnya. Paling banyak malaikatnya. Paling banyak malaikat di Indonesia. 80% malaikat, 20% bukan malaikat. Saya dengan begitu senangnya, saya terimalah pekerjaan itu. Saya berangkat ke Indonesia. Turun saya di Soekarno-Hatta. Turun di Soekarno-Hatta, saya pikir malaikat ini semua ini walaupun hitam-hitam. Sampai di imigrasi. Di imigrasi, itu orang imigrasi kan saya sudah senyum-senyum karena saya pikir malaikat. Orang baik, orang Islam ini semua baik. Ini orang imigrasi dengan bahasa Inggris, dia bilang begini, tujuanmu datang ke Indonesia itu apa? Saya bilang, untuk mau melihat situasi, kondisi Indonesia. Dia bisik-bisik, dia bilang begini, ada oleh-oleh kau bawa? Saya bilang, kenal juga tidak kok minta oleh-oleh. Kenal juga tidak oleh-oleh. Jadi saya tidak paham, saya bilang, oleh-oleh apa? Dia bilang, yen. Kalau bukan 1.000, 10.000 juga tidak apa-apa. Saya bilang, oh, dia mau pajaki saya ini orang. Jadi saya ambil kesimpulan, ini bukan malaikat. Jadi bukan 80%-nya ini, 20%-nya lah ini. Yang selain malaikat lah ini yang saya temui. Keluarlah saya dari, saya tidak bayar. Saya tidak bayar karena ya tidak perlu kan saya bayar. Ya, saya keluar. Sampai di sana, mari Pak saya angkat barangnya. Saya pikir, aduh malaikat ini. Saya tidak minta tolong kok dia mau angkat barangnya. Semua barang saya diangkat, mau taksi. Apa? Oh, baik sekali orangnya. Akhirnya saya bilang, iya Pak, taksi. Dapat taksi, dia kasih naik semua barang, minta uang. Oh, saya pikir, ini kan tidak ada negosiasi sebelumnya harganya berapa. Saya pikir itu ketulusan dia. Ketulusan dia. Ternyata dia minta uang. Jadi, oh, bukan malaikat juga ini berarti. Bukan malaikat juga. Jadi akhirnya sudah dua orang yang bukan malaikat saya temui. Padahal 80% ini malaikat. Ini susah kan kalau sampai di hotel ketemu dengan orang Indonesia macam itu. Ternyata hampir sama semua begitu. Jadi kedatangan saya ke Indonesia seminggu itu yang pertama kali itu cukup kecewa saya. Cukup kecewa saya pulang. Tapi saya tidak berburuk sangka. Saya pikir 20% yang bukan malaikat ini, yang semua saya temui. Malaikat itu pasti ada sembunyi. Saya belum temui saja malaikat. Kedatangan kedua, saya ketemu lagi dengan orang pengusaha lah di Jakarta. Dia bilang, bisa saya bantu Pak, ini begini macam-macam. Jadi saya sudah kan pengalaman. Saya tanya, ini bantuan tulus, apa saya harus bayar? Dia bilang bayar. Oh ya, bukan malaikat ini berarti. Jadi 2 kali saya ke Indonesia, itu kecewa saya pulang. Kecewa. Pulang saya ke Jepang, saya pelajari lagi namanya Islam. Tapi buku kan saya beli, buku dari Indonesia. Setelah kedatangan pertama seminggu, kedatangan kedua itu saya kurang lebih 4 bulan di Indonesia. Saya melihat itu, kan saya pikir semua itu malaikat. Orang Islam itu semua malaikat. Saya lihat kalau sholat Jumat itu, waduh, cakepnya itu orang pakai kopiah, pakai baju Islam, sarung, bawa sejadah. Aduh, bersih sekali mukanya, cewek-cewek cantiknya, saya pikir itu yang pakai jilbab. Bersih, malaikat pasti. Ternyata pulang dari masjid, ya ada rokok Pak. Malaikat ngerokok. Ternyata rokok juga. Hanya
akhirnya saya beli buku banyak, pulang ke Jepang, saya pelajarilah buku itu. Saya pelajari buku, banyak saya tahu, banyak saya belajar mengenai Islam. Karena mungkin buku di Indonesia yang dijual itu yang buku Islam, itu buku yang dijual untuk orang Islam, bukan untuk orang non-Muslim. Jadi justru itu lebih saya pahami. Islam begini. Kalau mau sehat, baca zikir ini satu hari berapa kali? Oh banyak. Itu kalau apalagi Asmaul Husna, itu 99 kan semua ada khasiatnya. Saya pikir bodoh-bodohnya ini orang Islam kalau dia tidak amalkan ini langsung sudah, kalau mau banyak rezeki ini, kalau mau sehat ini, kalau mau apa ini, kalau wah semua lengkap, perfect. Oh berarti semua orang baca ini di Indonesia, yang namanya zikir. Saya belajar. Akhirnya saya dapat lagi tugas ke Indonesia. Itu disinilah titik saya itu betul-betul tertarik sama Islam. Tapi selama itu masih ini si orang tua rajin dia. Di Indonesia juga datang? Oh tidak, di Indonesia enggak. Selama saya di Jepang itu dia rajin, setiap hari dia kunjungi sama saya, tapi tidak pernah menegur saya. Bukan di Shinomaki juga ya? Di Shinomaki. Oh, masih di Shinomaki. Saya ke Indonesia, saya ketemu dengan seorang kawan. Dia bilang, Pak Abe, saya ini mau bawa pakaian-pakaian tua ke panti asuhan. Saya bilang, oh malaikat ini pasti. Panti asuhannya di mana? Dia bilang di mana kayak itu dia sebut. Jadi pesantren. Saya kasih ketemu Pak Abe, namanya Pak Kiai. Oh iya, bagus sekali. Saya mau banyak lihat dulu malaikat. Perjalanan itu kurang lebih 3 jam sampai di satu panti asuhan. Kiainya ini sakti ternyata. Saktinya itu kiai. Dia lihat saya, dia bilang, oh ini kawan dari Jepang ini. Nah, saya kaget, saya bilang, perasaan saya belum pernah lihat ini orang, belum pernah juga saya bicara. Dia bilang, saya sudah dapat laporan kemarin. Laporan dari siapa? Dari siapa? Dia bilang, dari Allah lah, masa dari orang. Ya masuk sini, masuk begitu. Dia panggil saya masuk ke ruangannya. Saya kan manajemen konsultan, jadi semua itu 1 tambah 1 harus 2. 2 kurang 1 ya 1. Jadi kalau kita tidak memberitahu, tidak mungkin dia tahu. Nah, itulah akal saya. Logika saya itu begitu. Masuk di kamarnya dengan juru bicara. Saya tanya, kenapa bisa Bapak ini tahu tentang saya? Dia bilang, kenapa? Memangnya harus tidak tahu? Saya kan sudah diberitahu. Dia tanya lagi, kamu lahirnya itu tanggal berapa? Saya bilang bulan 10 tanggal 1. Oh, hari apa? Saya bilang, saya nggak tahu. Kok kenapa hari lahir sendiri nggak tahu? Coba dipikir. Kalau dipikir tidak tahu, tanya. Saya mau tanya siapa? Ya tanya sama yang tahu. Saya pikir, ibu saya tahu nggak ya? Saya barangkali tidak tahu juga. Dia bilang, jangan tanya ibu, tanya yang paling tahu. Saya tidak tahu siapa yang paling tahu. Saya diam-diam. Akhirnya dia bilang, itu di sampingnya Pak Abe itu ada buku itu di situ. Coba buka dulu bukunya. Saya buka, ada memang buku tertutup begini, di tengah-tengah ada bolpen. Saya buka buku itu, di situ tertulis Abe Kazuya 1974 bulan 10 tanggal 1 dalam kurung hari Selasa. Saya pikir, aduh, pesulap barangkali ini orang. Hebatnya orang, dia tahu saya punya identitas. Jadi saya itu dengan curiga, saya tanya ini juru bicara, saya bilang, Bapak tahu saya punya tanggal lahir? Karena Pak, saya tidak tahu juga. Ketemu saja baru ketemu. Mulai saya curiga, itu saya curiganya ada ilmu di atas pengetahuan manusia. Maksudnya ada kekuasaan di luar ilmu pengetahuan manusia. Mulai saya curiga di situ. Jangan-jangan ada betul ini yang begini. Nah, selama ini kan saya tidak percaya. Karena saya sudah menghadapi yang nyata begitu. Jadi mau tidak mau harus saya curiga toh. Kalau saya bilang ini juga salah, ya berarti kan saya bodoh namanya. Sudah nyata saya lihat, saya tidak curiga lagi. Jadi saya ceritakan kepada ini Pak Kiai bahwa saya itu begini-begini. Ada orang menyanyi-menyanyi, saya lihat orang tua bla bla bla. Pertanyaan saya, orang tua ini siapa? Kenapa dia datangi saya? Dan kenapa dia tidak tegur saya? Kok datang ke rumahnya orang diam-diam, menghilang juga diam-diam.
Dia bilang begini, Pak Abe, itu salah satu tanda dari Allah. Pak Abe mau percaya tidak percaya itu bukan urusannya, tidak ada urusan. Jadi Bapak mau percaya tidak percaya itu Allah sudah memberikan tanda. Sekarang tinggal tunggu kapan mainnya. Jadi sabar-sabar saja, itu akan diperlihatkan jalannya. Dan itu kan ini Kiai panggil dirinya itu Abah. Itu Abah sudah diberitahu. Jadi tidak apa-apa, tenang-tenang saja. Ini kan saya tambah penasaran. Penasaran sekali saya. Jadi saya pulang lagi ke Jepang. Saya belajar Islam. Saya baca, saya sudah mulai kan bisa baca Indonesia. Saya beli juga Al-Quran yang ada terjemahan bahasa Indonesianya. Ada juga huruf Latinnya yang bahasa Arab tapi huruf Latin. Tanpa saya mengerti saya baca. Al-Quran itu saya sering, setiap hari saya baca. Setiap hari. Dengan bunyi Arab ya, bukan bunyi bahasa Indonesia. Dan ternyata yang saya paling suka itu Al-Fatihah. Saya tidak tahu apa alasannya. Yang penting Fatihah saya suka. Setiap hari saya baca. Pagi bangun baca Fatihah. Kalau ada waktu pokoknya buka lagi, baca lagi Fatihah. Terus satu hari mungkin puluhan kali saya baca. Suatu hari itu tahun 2000, bulan 6, insya Allah kalau saya tidak salah ya. Saya tidur, saya itu bermimpi. Saya mimpi orang tua ini yang selama ini ada di samping tempat itu. Saya dalam mimpi dia ada. Jadi saya lihat itu orang tua, dia pegang saya punya tangan. Dia pegang saya punya tangan, dia tarik saya. Jadi saya jalanlah dengan orang tua ini, saya jalan. Sampai di depan tangga. Tapi satu anak tangga itu mungkin harus kita panjat begini, jadi tidak bisa pakai kaki saja, harus dimanjati. Ini orang tua, saya tidak tahu dia pakai bahasa apa. Yang jelas saya mengerti apa yang dia katakan. Dia bilang dia suruh saya itu naik tangga itu. Naiklah saya satu anak tangga. Setelah saya naik di satu anak tangga, dari atas tangga ini, dari ujung sana banyak sekali anak kecil turun. Mukanya sama, rambutnya sama, pakaiannya sama, mukanya semua sebut, jadi kan ngeri kan, cukup sama semua mukanya, datang kerumuni saya, baru dia robek-robek saya punya baju. Dia kasih telanjang bulat saya di atas tangga. Malu begini. Saya mau turun, orang tua bilang, oh jangan turun, terus saja naik. Jadi dengan keadaan telanjang, naiklah satu tangga lagi saya. Naik satu tangga lagi, anak-anak kecil ini turun lagi. Turun bawa kain putih. Dia kasih selimuti badan saya dengan kain putih. Enak sudah tertutup toh, jadi tidak malu lagi. Jadi lancar. Setelah itu manjat beberapa lapis awan saya lewati, saya sudah tidak ingat. Tiba di satu tangga, saya melihat ke atas, sudah ada pintu, gerbang. Gerbangnya itu besar, luar biasa. Tidak pernah saya lihat gerbang sebesar itu. Dan dari situ saya lihat ada kursi. Ada kursinya itu besar sekali juga. Dan di kursi itu ada yang duduk. Tapi saking besarnya, jadi saya lihat itu sampai kurang lebih di sininya ya, sampai betisnya. Saya spontan langsung berpikir, aduh, ini yang namanya Tuhan pasti. Besarnya luar biasa. Gerbangnya mewah, mungkin ini yang dibilang surga. Di situ saya sempat lihat itu gerbang dengan ini kaki. Saya tidak lihat atasnya, kakinya saja. Kakinya saya sudah luar biasa besarnya. Saat itu terdengar suara. Jadi itu bukan lewat telinga, tapi mungkin di hati saya langsung ya. Terdengar suara, dia bilang begini, ikuti kata-kataku. Artinya begitu, saya tidak tahu bahasanya apa, tapi dia bilang ikuti kata-kataku. Saya bilang iya, saya mau ikuti kata-katanya. Apa yang saya harus katakan? Di situ dia sebut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. 2 kali. Setelah saya ulangi itu 2 kali, terbangun saya. Terbangun itu, waduh, basah semua ini. Basah dengan air mata, keringat, seperti habis disiram air, baru gemetar. Itu tempat tidur itu habis seperti mandi di atas tempat tidur, basah, gemetar. Gemetar mau ingus, air mata. Di situ, waktu itu jam 3 subuh kalau saya tidak salah. Saya kasih bangun orang tua saya, ibu saya, bapak saya kasih bangun. Saya kasih duduk baik-baik. Saya bilang, Bapak, Ibu, ini saya bukan mau minta izin, tapi ini pemberitahuan. Dia bilang, apa?
saya saat ini juga mau masuk Islam. Karena ini saya sudah ada rasa rindu ini terhadap Islam. Dan ini tidak bisa saya main-mainkan. Jadi sekarang saya bukan mau minta izin. Saya pemberitahuan. Jadi Bapak mau izinkan atau tidak izinkan, saya tidak mau tahu. Kalau Bapak tidak izinkan saya masuk Islam, harus Bapak bunuh saya sekarang. Karena kalau tidak dibunuh, saya pasti masuk Islam. Pilihannya dua, izinkan saya atau bunuh saya. Dia bilang, mana ada orang tua mau bunuh anaknya? Ibu bagaimana? Dia bilang, kalau ibu itu agama apapun, yang penting kamu itu menghadap ke Tuhan. Tidak apa-apa. Oke. Kalau begitu sudah bulat. Saya itu jam 3 subuh tahun Pezi ya. Tahun Pezi. Itu buku telepon. Saya cari masjid. Masjid setengah mati saya cari. Karena saya tidak tahu caranya masuk Islam. Saya harus kemana? Saya tidak tahu. Saya tidak dapat juga masjid, tidak punya kenalan namanya Islam. Saya pikir, harus saya ke Indonesia ini. Jadi besoknya itu saya langsung pergi beli tiket. Saya pergi beli tiket untuk ke Indonesia. Tiket 1 minggu. Saya berangkat dari Jepang sampai di Jakarta. Di Jakarta saya naik taksi, saya kasih tahu sopir taksi. Berhenti di masjid yang paling dekat. Jadi tujuan saya itu, saya tidak tahu masjid itu di mana, yang penting yang paling dekat. Masjid yang paling dekat, bawa saya ke situ. Dia bilang, iya di masjid, bla bla, dia jelas, saya tidak tahu. Pokoknya masjid paling dekat. Sampai di masjid itu, masih ada beberapa orang yang mungkin habis sholat gitu. Saya kasih tahu, Pak, saya mau masuk Islam. Bagaimana caranya? Bengong dia, maksudnya saya mau masuk Islam. Tolong saya diislamkan. Mereka panggil lagi orang ustadz siapa macam-macam. Akhirnya saya diislamkan di situ. Saat saya diislamkan, mengucapkan 2 kalimat syahadat itu ada suatu kebanggaan bahwa saya sudah memiliki tiket untuk mencapai satu tujuan yang kebahagiaan abadi. Sekarang yang saya pikir, tiket ini ada di tangan saya. Masalahnya, saya punya tiket menuju stadion ya, untuk sepak bola. Masalahnya, saya bisakah tidak kesasar sampai di stadion ini? Tiket saya punya, tapi kalau saya kesasar kan tiket percuma toh. Saya berpikir lagi, bagaimana caranya ini menuju ini stadion ini, padahal saya mau ke situ. Tiket di tangan saya. Saya tanya Bapak ini, Bapak, saya ini mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya merasa saya sudah dikasih tiket. Saya mau ke surga. Bapak tahu caranya atau pernah ke surga? Dia bilang, tidak pernah. Surga neraka tidak pernah. Berarti tidak. Saya tanya sama ini orang, dengan saya baca Al-Quran sendiri sama berarti. Sama toh? Karena ini orang juga tidak pernah, tidak tahu caranya ke sana. Yang dia tahu itu dalil-dalil dari hadis atau dari Al-Quran. Berarti sama juga kalau saya baca sendiri. Tidak usah saya tanya, berarti saya tidak perlu tanya. Takutnya nanti dia kira-kira saja kasih tahu saya jalan. Salah. Saya mau salahkan dia juga, mau bagaimana kalau satu kali masuk katanya tidak bisa keluar lagi. Surga walaupun neraka. Ini kan 1 kali tuh. Setelah itu saya datangi itu kiai yang tadi. Naik bis dari ada rambutan. Naik bis. Itu semua itu, pokoknya kan saya masih kelihatan orang Jepang waktu itu, belum seperti sekarang. Masih tidak, orang itu heran-heran saya di dalam bis. Saya sampai di tempatnya Pak Kiai. Saya bilang, hari ini alhamdulillah Pak Kiai, saya sudah Islam. Sekarang pertanyaan saya begini, saya mau ke surga karena tujuan saya masuk Islam ini, saya mau ke surga bukan mau ke neraka. Pertanyaan saya, bagaimana caranya saya itu sampai di surga? Pak Kiai bilang, gampang itu, tapi ada syaratnya. Saya belum bisa kasih tahu kamu sekarang, ada syaratnya. Saya bilang, apa kira-kira syaratnya? Dia bilang, kamu itu harus 1 hari sebut ya Allah minimal 60 kali, jangan sampai putus ya. Saya bilang, totalnya berapa kali? 5 juta kali. Pokoknya totalnya 5 juta kali. Kalau sudah mencapai 5 juta kali, kamu kesini lagi, baru saya kasih tahu bagaimana caranya ke surga. Semangat saya. Jadi saya beli buku, setiap hari berkuranglah saya itu
untuk berbicara. Jadi saya memilih diam, karena kalau saya bicara putus ini zikir. Diam. Janji jam 10 dengan orang, saya datang itu di tempat janji itu jam 8 supaya saya bisa berzikir itu sambil menunggu orang. Datang dulu zikir. Satu hari itu bisa 1000 kali, 2000 kali, sempat itu 18.000 kali. Karena target saya 5 juta. Oh zikir, akhirnya mencapai saya itu, saya pikir kalau 5 juta pas-pasan, ini ya agak malu lah saya. Masa diminta 5 juta, saya kasih 5 juta. Oh. Jadi agak lebih-lebih lah sedikit. Mendekati 6 juta. Mendekati, saya tulis tanggal berapa. Buktinya ini di buku. Saya ke Indonesia lagi, ketemu Pak Kiai. Saya kasih Pak Kiai, janji yang Pak Kiai kasih kepada saya sudah tepati. Coba lihat ini buktinya. Oh, dia lihat. Waduh, Masya Allah, kamu benar-benar. Walah, yo, kaget dia. Dan itu saya itu mentuntaskan itu dalam waktu 1,5 tahun. 5 juta kali. Jadi kan saya tunggu-tunggu ini. Petunjuk ini dari Pak Kiai. Bagaimana? Dia oke, baguslah. Terus gimana? Saya bilang, loh, bukan terus gimana ya? Saya tak mau tahu ini bagaimana caranya menuju surga. Jalan menuju surga yang saya tunggu-tunggu ini. Dia bilang, oh gampang itu. Sekarang kamu coba berdoa, minta petunjuk kepada Yang Maha Kuasa. Saya bilang, kalau itu kan biar dari dulu saya bisa. Dia bilang, oh beda. Sekarang kamu sudah panggil namanya minimal 5 juta kali. 5 juta kali kamu sudah memanggil namanya Yang Maha Kuasa. Sekarang Abah bertanya, kira-kira Tuhan sejahat itukah? Dia ada hambanya memanggil namanya 5 juta kali dan meminta sesuatu. Sejahat itukah Allah tidak mendengar doanya ini hambanya? Oh, saya langsung menangis di situ. Berarti kalau saya berdoa, Tuhan ini mendengarkan. Jadi saya berkesimpulan di situ, saya berusaha tidak mendoakan diri saya sendiri. Karena hidup saya itu terbatas. Berarti jumlah doa itu terbatas. Jadi saya berusaha mendoakan orang lain. Dan saya berharap orang lain mendoakan saya. Ya, enak toh? Damai kan? Dunia damai kan kalau kita mendoakan orang, orang mendoakan kita. Yang saya lakukan itu bersyukur saja. Setelah saya bersyukur, saya mendapat satu jawaban yang dulu di Amerika saya cari-cari. Kebahagiaan itu apa? Dan ternyata yang saya tahu itu, kebahagiaan itu ada, mereka itu kebahagiaan bersembunyi di balik syukur. Apapun itu, kalau kita syukuri, bahagialah kita. Jadi selama ini, sebelum saya kenal Islam, yang saya cari itu bukan kebahagiaan, tapi kepuasan yang sejenak. Mencari uang, mendapat uang, puaslah saya. Puas, pasti saya pakai. Bagaimana caranya saya pakai ini? Yang saya pikir, bagaimana saya menderita mendapatkan ini uang untuk membalas dendam penderitaan saya selama ini. Hambur-hamburilah uang itu. Tapi kalau saya mensyukuri, istimewa ini uang. Walaupun 1.000 yen, luar biasa. Luar biasa. Kita dapat air putih enak, dapat Coca-Cola enak, tidak dapat juga enak. Ya berarti enak toh? Jadi syukur itu kan bukan karena dapat saja, tidak dapat pun kita syukuri. Oleh karena itu saya dapat paling sedikit kunci namanya kebahagiaan. Nah sekarang yang ada teman-teman yang ada di sini kan dari lahir ini Islam. Kenapa? Jadi saya waktu sudah masuk Islam, saya lihat orang Islam tidak sholat. Saya lihat orang Islam yang bisa mengaji tidak mengaji. Iri saya, iri. Kenapa bisa dan tidak melakukan? Saya ini mau sholat tidak tahu sholat. Saya tidak tahu mau kemana, siapa yang ajari saya. Jadi saya biasa orang itu sholat di masjid, dari pintu masjid itu saya ngintip. Oh di sini yang kata sini, oh cocok dengan buku ini, ya. Saya cocok-cocokkan. Setelah saya bisa sholat sendiri, baru saya panggil ulama. Saya lihat sholat saya cocok atau tidak. Kalau salah, tegur. Kalau tidak salah, puji saya supaya saya enak.
Akhirnya dipuji, oh bagus sholatnya. Kan semua orang suka dipuji toh, jadi saya minta dipuji. Mengaji juga begitu. Biasa saya tanya, bisa mengaji? Bisa. Tidak pernah saya lihat kau mengaji. Ya biasa itu nanti kalau sibuk juga sih begini. Saya mau sekali mengaji, mau sekali. Mau sekali. Saya pikir setiap hari saya tidak bisa mengaji Al-Quran yang huruf Arab itu saya buka-buka saja. Jadi saya lihat-lihat saja. Saya cocok-cocokkan dengan huruf Latin. Bismillah. Oh, berarti ini babi ya ini. Jadi buku saya untuk belajar baca Al-Quran itu ada barangkali sekitar 20 buku. Jadi saya tulis alif satu buku. Alif ini alif. Jadi harus saya kan paham. Ba tulis. Paham ba. Nanti disambung lagi. Jadi saya untuk bisa belajar atau bisa membaca Al-Quran walaupun tidak lancar, itu butuh waktu hampir 1 tahun. Dan tidak ada yang ngajar saya. Dan saya tidak tahu karena ini orang bisa mengaji, tidak mau mengaji. Berarti kalau saya belajar dari dia, takutnya dia ajar juga saya caranya tidak mengaji. Yang saya takutkan itu. Jadi saya itu mau yang mengajar saya mengaji dan mengajar juga bagaimana supaya saya bisa mengaji terus-menerus. Akhirnya sudah saya bisa mengaji sendiri, mengaji lah. Terus saya melihat saudara-saudara seiman kita yang seharusnya bangga dengan Islam tapi tidak membanggakan Islam. Saya berpikir kenapa terjadi itu? Kenapa? Mungkin yang dari lahir Islam tidak pernah berpikir. Saya berpikir dan saya mendapat jawaban yang mungkin belum pasti itu jawabannya, tapi saya mengira-ngira. Mungkin kenapa tidak sholat, kenapa tidak mengaji, kenapa tidak zikir? Ini alasannya karena belum merasakan untungnya. Al-Quran mengatakan kalau berzikir, kalau sholat, kalau mengaji, hadiahnya surga. Tapi kan belum pernah masuk surga. Iya toh? Berarti belum pernah rasakan untungnya. Kenapa kita melakukan sesuatu itu? Motivasi kita untuk melakukan sesuatu itu adalah untung. Untung itu berbentuk uang atau berbentuk barang. Kenapa bekerja? Ya karena kan ada gaji. Tapi kalau gaji kita tidak tahu kapan dikasih, berapa gajinya, adakah orang mau bekerja? Ya tidak ada. Ibadah pun begitu. Jadi banyak orang bertanya juga begini. Dia bertanya kepada Tuhan, kapan gajiku? Saya sudah sholat ini, sudah bertahun-tahun ibadah. Puasa lagi bertahun-tahun, laparku lagi saya tahan. Haus juga saya tahan. Sholat begini, kapan gaji saya? Tuhan mengatakan gaji itu di akhirat. Nah sekarang, masa sampai akhirat saya ditahan gajiku? Disuruh bekerja seumur hidup, mati baru dikasih gaji, itu ceritanya. Pas baru ditahan. Bagaimana cara kita mau menikmati di dunia? Jadi kita butuh ilmu. Kita butuh ilmu itu, ilmunya itu begini. Kita mencari keuntungan sebagai Islam. Jadi bukan kita menunggu dikasih untung, kita mencari keuntungan. Saya di Jepang ya. Caranya saya di Jepang mencari keuntungan. Tiba saatnya sholat maghrib. Tidak ada masjid. Saya lewat di depan rumahnya orang, kebetulan orang itu sedang siram bunga. Saya panggil, Ibu, selamat sore. Dia bilang, selamat sore. Cantiknya bunganya Ibu. Apa namanya nih? Basa-basi. Saya ini begini. Saya jelaskan tentang diri saya. Saya bilang, Ibu, saya mau minta tolong ini. Saya mau pinjam kamar mandi hutan. Dia bilang, oh tidak apa-apa, masuk saja. Kamar mandi, masuk saja. Tapi bukan kamar mandi saya yang saya mau pinjam. Saya mau pinjam juga satu tatami. Satu tatami saya mau pinjam, 10 menit. Dia bilang, mau apa? Saya bilang, saya mau sembahyang. Bisa pakai sembahyang di rumah tak? Pertama dia agak khawatir.
Saya bilang kalau ibu tidak mau juga tidak apa-apa. Dia bilang kalau saya tidak kasih kisembayang, di mana kisembayang? Saya bilang ya di situ kah atau di situ kah, tapi tidak apa-apa. Dia bilang tidak apa-apa, masuk. Minum-minum itu juga teh, masuk. Dipanggil saya masuk. Sholat saya di rumahnya orang itu. Jadi ada suaminya, ada anaknya. Jadi orang itu nonton saya sholat. Habis sholat, dia bilang minum dulu teh. Saya minum teh. Oh, saya sudah bahagia. Saya sholat saya dapat teh. Iya. Sholat dapat teh. Disuruh lagi ikut makan malam. Istimewanya ini sholat ya. Sholat saya dapat teh, dapat lagi makan malam. Sudah makan malam. Dikasih lagi kesempatan untuk menjelaskan kenapa saya sholat. Ini kan istimewa toh. Jadi nilai-nilai yang ada di sekitar kita itu kan tergantung kita. Kita mau menilai itu bagaimana. Nasi satu piring, kalau kita mensyukuri nilainya luar biasa. Tapi kalau kita tidak mensyukuri apa juga nasi putih kamu suruh saya makan malah tidak ada rasanya. Paling sedikit ada nori ke, natto ke. Orang tidak bersyukur. Jadi ilmu yang kita harus miliki itu bersyukur saja. Kalau kita bersyukur banyak keuntungan yang kita dapat dengan memiliki namanya tiket menuju akhirat yang istimewa namanya surga. Nah, jadi mungkin kenapa tidak sholat? Karena orang-orang itu tidak tahu apa istimewanya sholat. Kenapa kalau tidak sholat itu tidak bagus? Itu saya juga tidak mau tahu. Kenapa kalau tidak sholat? Yang saya mau tahu itu kalau sholat apa yang saya bisa dapat. Kalau tidak sholat apa yang saya dapat itu saya tidak mau tahu. Karena saya tidak suka diancam. Jadi saya mau dipancing dengan keenakan. Dipancing surga, oh surga ini begini. Saya pikir kan kita namanya ini mencari Tuhan. Tujuan kita beribadah salah satunya kan karena kita memang rindu atau cinta kepada yang Maha Kuasa yang menciptakan kita. Istilahnya pacaran ya. Semua mungkin ada yang masih pacaran. Jadi pacaran itu kalau kita jengkel ya, benci sama seorang wanita itu 3 langkah pun bersama wanita ini, luar biasa menderitanya. Padahal 3 langkah loh. Tapi kalau kita cinta, itu 2 bukit, 2 gunung melewati laut juga tidak ada masalah. Itu bahasa Inggrisnya itu namanya power of love. Playboy kayaknya. Kuncinya kita jatuh cinta kepada Allah saja. Semua perintahnya tidak pernah berat. Wanita yang kita cintai bilang saya tidak suka kalau kamu merokok, berhentilah kita rokok. Iya toh? Padahal ini manusia yang menginginkan kita tidak merokok. Tapi kalau Allah yang bilang saya menginginkan kamu sholat. Kalau kita cinta kepada Allah, otomatis kita lakukan. Tidak ada berat. Kita tidak bertanya kenapa saya harus sholat. Kalau saya tidak sholat memangnya kenapa? Ini kan namanya mau berantem. Terus kenapa kalau saya tidak sholat? Namanya mau berantem. Jadi saya pikir itu jatuh cinta kita kepada Allah. Kenapa harus? Bagaimana caranya jatuh cinta? Kita lihat sekeliling kita, ya. Banyak kan yang kita harus syukuri, tangan, mata yang tadi diceritakan semua indera. Kehidupan ini setiap nafas, setiap langkah, banyak hal-hal yang kita sudah rencanakan, tapi tidak mencapai tujuan. Artinya kita itu memang hanya merencanakan, tapi yang memutuskan bukan kita. Kita beli tofu, beli wakame, berencana mau bikin miso shiru. Hari ini saya ingin makan miso shiru. Saya sudah beli tofu wakame tadi. Ternyata saya dapat ayam di sini. Artinya saya rencana mau makan miso shiru, Tuhan memberikan saya ayam. Ini kan artinya ini ada kuasa di luar kita. Jadi kita berangkat dari rumah Itekimas, belum tentu kita pulang Tadaima. Pulang Tadaima itu kan berarti hidup. Tapi kalau pulang dengan jenazah kan tidak Tadaima lagi. Airi. Jadi harus Okairi saja, jadi tidak ada Tadaimanya. Jadi banyak kita harus pandai bersyukur. Untuk pandai bersyukur itu kita harus melihat satu persatu yang kita dititipi.
ya, mulai kedipan mata, nafas. Jadi saya pikir Islam itu setelah saya pelajari, apakah itu Islam? Ya, saya bertanya dan saya menulis. Islam itu mungkin kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hal yang spesial, kehidupan sehari-hari. Adakah orang hidup berat hidupnya sehari-hari untuk bernafas, untuk berkedip-kedip? Tidak ada. Jadi ini satu persatu kalau kita syukuri, ya insya Allah kita itu menjadi hamba Allah yang betul-betul mulia lah. Di ayat Al-Quran itu ada ayat yang saya suka. Ayatnya saya lupa di surah apa itu, bunyinya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'in bis sabri was salati innallaha ma'as-sabirin. Saya coba pecah-pecahkan ini. Ini Tuhan mengatakan, Allah mengatakan, memohonlah kepadaku dengan sabar dan sholat. Bukan sholat dan sabar. Sabar dulu, baru sholat. Terus pertanyaan, kata-kata sabar itu digunakan di saat apa kira-kira? Ini pasti di saat-saat yang tidak enak. Ya, berarti kalau kita akui bahwa kita itu orang beriman, siap-siaplah menghadapi kehidupan ini yang tidak enak. Dan kuncinya sabar. Hadapi dulu dengan baik, sabar, baru memohon kepada saya, kepada Allah maksudnya. Jadi hidup itu memang lebih banyak tidak enaknya. Karena lebih banyak tidak enaknya, jadi kita itu harus pandai-pandai mencari enaknya. Mencari enak salah satunya itu bersyukur. Jadi jangan lihat orang senyum itu jengkel. Apa muka itu kamu itu ketawa saja ya. Jadi jangan. Jadi saya itu setelah masuk Islam saya berusaha semoga kebahagiaannya orang itu menjadi kebahagiaan saya. Dan semoga kebahagiaan saya itu menjadi kebahagiaannya juga orang. Jadi kita saling memiliki kebahagiaan. Saya pikir untuk saat ini ya, sampai saat ini menurut saya itulah peta. Selain Al-Quran dan Al-Hadis, namanya kita walaupun bisa baca Al-Quran dan Al-Hadis, tapi kalau kita tidak tahu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, apa sih gunanya? Sama juga kita tidak bisa baca. Setiap hari mengaji, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mengaji setiap hari, tapi setelah menutup ini Al-Quran, langkah kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita kaji tadi, kan apa gunanya kira-kira? Jadi harus anggap saja itu beribadah kaki kanan, hidup sehari-hari itu kaki kiri. Untuk maju itu kan harus saling satu begini. Kaki kanan terus saja jalankan ya. Ya itu jadi-jadian.